Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi pada sore hari ini kita akan buat sampel atau bertrading dengan teknikal satu periode. Oke, dengan teknikal satu periode, berhubung teman-teman kita ada yang tanya, Bang, tolong dijelasin kalau bermain di time frame 1 menit dengan teknikal satu periode itu bagaimana mengambil titik informasinya, konfirmasinya, dan bagaimana jika itu memang benar-benar terkonfirmasi gitu, atau bagaimana Bang jika informasi dan konfirmasi tidak searah gitu, informasinya kenaikan, konfirmasinya penurunan, yang mana yang akan kita ikuti gitu ya pertanyaannya Bang ya. Oke, di sini kita akan ulas. Kita lihat kalau kita biasanya, saya akan ulang sebentar sedikit. Kalau kita biasanya bermain satu periode, itu akan kita ambil dari C5 sebagai informasi, C1 sebagai konfirmasi ya. Oke. Jadi di sini kita simak, ini adalah kenaikan ya. Ini adalah kenaikan. Nah, bagaimana yang dikonfirmasi itu, Bang? Yang dikonfirmasi itu adalah seperti ini misalnya ya, Bang ya. Ini kan pelemahan. Artinya pelemahan kejenuhan daripada si seller. Dikonfirmasi di sini adanya kenaikan gitu. Nah, disinilah dia bisa kita open harusnya di sini. Tapi udah lewat ya Bang ya. Sebenarnya tadi setelah ini muncul, sebenarnya simpel ya Bang ya. Setelah ini muncul, kita sudah boleh open posisi gitu ya Bang ya. Boleh open posisi karena konfirmasinya kenaikan gitu ya. Ini masih sejalan ya Bang ya. Ini informasinya kejenuhan si seller, ada artinya akan ada kenaikan. Ini dikonfirmasi dengan candle yang membawa arah harga kenaikan gitu ya. Jadi kita boleh open posisi langsung di sini tadi ya Bang ya. Boleh open posisi langsung ketika perpindahan candle ini, kita langsung open posisi di sini gitu dia Bang. Baik. Gitu dia caranya. Oke, kita open posisi di sini sudah lewat sebenarnya ya, sudah lewat periode. Nah, kita simak kembali, ini adalah kejenuhan daripada si seller ya. Kita akan tunggu konfirmasinya gitu dia Bang. Nanti kita akan lihat apabila informasi dan konfirmasi itu berbeda, kita ambil apa gitu ya, pertanyaan si abang gitu ya. Oke, yang mana yang kita ikuti gitu ya. Kita tunggu konfirmasinya dulu. Ini kejenuhan si seller, terjadi di sini resisten. Nah, kita akan tunggu konfirmasi ini gitu. Jadi dari konfirmasi itu kita memutuskan apa yang harus kita ambil gitu, penurunan kah atau kenaikan gitu ya Bang. Oke, di situ dia naik ya. Oke, yang dihasilkan adalah kenaikan yang tidak kuat gitu ya. Kenaikan yang tidak kuat. Cuman di sini masih terbentuk support. Jadi kemungkinan di sini masih akan terjadi candle berwarna hijau ya Bang ya. Tetapi kita bisa ambil penurunannya sampai close periode gitu ya Bang. Sampai close periode kita bisa ambil penurunannya gitu ya. Emangnya udah dikonfirmasi Bang? Sebenarnya gini ya Bang-abang ya, bisa kita tunggu setelah terbentuk resisten gitu ya, baru kita ambil penurunannya gitu ya. Tetapi itu pun ketika resistennya memang membawa penurunan gitu ya. Tetapi di sini ketika kita memakai technical candle gitu ya Bang ya, technical candlestick gitu ya, kita udah tahu bahwa dia ini tidak akan kuat untuk naik gitu. Jadi kita langsung bisa open sell di sini gitu dia Bang. Nah, berhubung informasinya pun memang informasinya di sini pelemahan daripada si seller gitu ya Bang, pelemahan daripada si seller, tapi konfirmasinya adalah lemah untuk naik gitu ya, lemah untuk naik gitu ya Bang ya. Oke, ketika dia lemah naik akan ada penurunan gitu ya, artinya kita harus ambil titik tertingginya dia gitu ya, baru ambil sell gitu. Berarti di sini kesimpulannya kita harus ikutin konfirmasinya ya Bang ya. Konfirmasinya apa gitu. Ini kan hanya informasi, hanya signal gitu ya. Berarti terjawab pertanyaan si abang, apa yang kita ambil ketika informasi dan konfirmasi tidak searah gitu ya Bang ya. Tidak searah. Nah, ini misalnya kan pelemahan. Ini pelemahan daripada seller, artinya akan ada kenaikan. Nah, ini kenaikannya lemah. Ketika kita kenaikannya lemah, ya kita nggak mungkin open buy gitu ya Bang ya. Kita harus pakai juga logika kita gitu ya Bang ya. Kita nggak mungkin open buy melihat konfirmasinya yang lemah untuk naik gitu ya. Jadi nggak selamanya memang ini kenaikan, tapi kita lihat kekuatan
daripada candle kenaikan tersebut gitu dia bang. Oke. Kita tunggu, kita tambahin aja ya bang ya, tapi udah cukup lah 70.000. Oke, kita tunggu ya bang ya. Jadi kita harus memang bisa melihat suatu candlestick itu kuat atau enggak, dia membawa arah harga selama 4 menit ke depan gitu bang. Karena kita di sini open posisi 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Kita selama 4 menit loh. Nah, jadi kita harus bisa estimasikan kekuatan dia selama 4 menit ke depan bagaimana gitu ya. Tapi itu hanya butuh jam terbang ya bang ya. Sebenarnya itu hanya butuh jam terbang untuk bisa mengestimasikan lebih akurat lagi gitu. Jangan pernah berhenti untuk belajar gitu ya bang ya, itu aja intinya. Oke, kita akan tambahin di sini. Karena kita tahu dia naik pun nggak akan kuat gitu ya bang ya. Nah, kita bisa lihat sendiri gitu. Dia naik, tapi balik lagi ujung-ujungnya gitu bang. Jadi kira-kira seperti itu ya bang ya. Yang mana yang kita ikuti bang? Kita akan ikuti konfirmasinya gitu. Tetapi kita harus bisa mengestimasikan kekuatan konfirmasinya itu apa gitu. Kita memang dapat konfirmasinya yang kenaikan, tapi kita ya tidak mungkin untuk mengambil kenaikannya dengan posisi seperti ini candlenya gitu ya bang ya. Jadi kita memang harus tahu gitu, mengestimasikan kekuatan dia sejauh apa gitu ya bang. Oke, kita tunggu 30 detik lagi. Jadi gitu dia ya bang ya, sangat simpel sebenarnya untuk bermain technical satu periode ini gitu. Dia posisi kita jauh lebih aman gitu daripada candle to candle gitu ya bang ya, daripada main 1 menit gitulah intinya. Nah, kita lihat kan bang dah ya, dia naik tapi nggak akan kuat gitu. Dari mana taunya ya? Dari konfirmasinya ini. Konfirmasi ini tidak akan pernah bohong gitu dia ya bang ya. Konfirmasi itu tidak akan pernah bohong gitu. Jadi di sini terjawab ketika kita mengambil konfirmasi dan informasi yang tidak searah gitu ya bang ya. Konfirmasi yang tidak searah, walaupun searah gitu, apa yang harus kita ambil keputusannya gitu ya bang ya. Yang jelas kita tidak pernah lepas dari yang namanya kekuatan dan lemahnya candlestick gitu ya bang. Nah, ketika dia lemah, kita nggak mungkin open buy. Lihat ini, malah terjadi penurunan. Coba naik, yang nggak mungkin bisa naik, dia orang kekuatannya hanya segini gitu. Memang benar, oke, ini benar, body besar. Sumbunya apa memungkinkan? Enggak kan? Ketika dia ada 3 kali lebih panjang dari sekarang ini kumpunya, ini akan terjun ke atap rumah kita bang, gitu dia. Terjun pula bilang ya. Akan terbang ke atap rumah kita gitu dia bang. Oke. Ini adalah pelemahan untuk turun ya bang ya. Konfirmasinya di sini kita akan ambil dulu. Kita akan ambil 2 menitnya ya bang. Nah, konfirmasinya di sini ini penurunan. Ini support terjadi. Penurunannya ini tidak begitu kuat. Nah, di sini terbentuk support. Jadi kita bisa pakai kekuatan support ini gitu ya bang. Nah, memang ini pelemahan gitu ya bang. Pelemahan si buyer gitu ya bang ya. Artinya di sampai close periode kita akan bisa ngambil sellnya kembali gitu ya bang. Open posisi kita yang ini hanya sementara gitu ya bang ya. Oke, cukup 70 aja ya bang. Oke. Kita lihat kekuatan candlesticknya. Apakah support ini benar-benar bisa membawa 2 candle tetap berwarna hijau ya? Kita lihat ya bang ya. Memang ini pelemahan ini ya bang. Makanya di close periodenya saya ambil sellnya gitu ya. Oke, kita akan tambahin lagi di sini. Sini kita akan tambahin ya bang. Oke. Oke, kita tunggu ya bang ya. Kita tunggu sampai close periode. Jadi bermain technical per periode itu seperti ini ya bang ya. Oke, kita tunggu dia. Ini sebenarnya kejenuhan ya bang ya. Cuman hanya saja dia terbentuk di sini, makanya saya manfaatkan ambil buy sampai
2 menit ya bang ya, jangan lebih, nanti takutnya dia nggak kuat membawa kekuatan lebih dari 3 candle gitu ya bang ya. Oke, situ kita profit. Apakah dia akan tetap kuat, kita lihat ya bang. Gitu dia caranya. Jadi ketika abang-abang nanti ada yang mau ditanyakan lagi terkait satu periode, silakan di kolom komentarnya yang video-video terbaru ya bang ya. Silakan berkomentar atau meminta requestan di video-video terbang, barangkali terlewat di video yang udah beberapa hari lalu diupload gitu ya bang ya. Dan yang belum kita buatkan requestannya, barangkali terlewat juga gitu ya bang ya. Mohon maaf. Boleh di apa kembali boleh diketikkan kembali di kolom komentar yang video terbaru ya bang ya. Oke, di situ dia mengalami penurunan. Kita lihat akhir periodenya seperti apa gitu ya. Karena kita memang mendapatkan konfirmasi yang seperti ini adalah kejenuhan daripada si buyer gitu ya. Kejenuhan daripada si buyer gitu. Artinya dia akan ada penurunan kembali gitu. Lalu kenapa dia naik di sini bang sebanyak 3 candle? Kita harus paham di sini baru terbentuk yang namanya support. Support ini, si candle merah ini tujuh arahnya ke bawah, tapi dia perhatikan di bawah itu candle botak itu ya bang ya, candle botak. Makanya dia turun pun nggak akan begitu jauh ya bang ya. Nanti bisa bang lihat di sini gitu. Turun pun dia sebesar apa gitu ya bang ya. Bisa kita lihat. Jadi candlestick ini tidak akan pernah bisa bohong gitu ya bang. Oke, kita akan sekali lagi open posisi biar nggak terlalu panjang videonya. Oke, di situ profit semua ya bang ya. Jadi konfirmasi di sini yang ini, penurunan yang dihasilkan ini tidak begitu jauh gitu ya bang ya. Tidak begitu jauh, ini pelemahan untuk turun. Ini adalah kejenuhan si buyer gitu. Artinya naik pun dia ini hanya bersifat sementara gitu. Kita sudah tahu, makanya saya sell di sini gitu bang. Di sini saya ambil buy-nya 2 menit untuk memanfaatkan area support di sini gitu ya bang ya. Oke, karena kita tahu dia di sini masih akan terbentuk dua candle berwarna hijau ya bang ya. Oke, setelah support ini terbentuk, dia akan terbentuk lagi 2 candle berwarna hijau gitu dia bang. Karena dia kekuatan si support ini masih bisa dimanfaatkan ya bang ya, gitu dia. Melihat supportnya juga ya bang, yang bukan semua support seperti itu gitu ya. Oke, kita harus paham juga gitu bang. Di sini adalah penurunan yang lemah terlihat dari bodinya. Kita akan tunggu ini ya bang. Kita akan tunggu konfirmasinya apa gitu. Ini open kita terakhir ya bang ya. Jadi di sini boleh kita open sell-nya. Oke, 1 kali, 2 kali. Oke, karena penurunannya tidak begitu jauh ya bang ya. Penurunannya yang dihasilkan ini tidak begitu jauh. Kita lihat nanti C2 nya yang kita tempat open posisi ini ya bang. Jadi kita bisa manfaatkan entah 1 menit, entah 2 menitnya gitu, untuk mengambil kekuatan daripada candlestick konfirmasi yang lemah-lemah ini ya bang ya. Ini yang lemah-lemah ini bisa kita ambil 1 menitnya gitu ya bang ya. Oke, kita tunggu dia di situ. Dia penurunannya tidak begitu kuat ya bang ya. Penurunannya tidak begitu kuat, kita boleh ambil buy-nya di sini. Ini kita ambil sell-nya 1 menitnya, kita hanya memanfaatkan sementara gitu ya bang ya, memanfaatkan candle yang ini sementara gitu ya. Oke, di situ kita profit. Oke, situ kita profit ya bang ya. Jadi kita tunggu yang ini, mungkin ini open terakhir kita karena udah 15 menit. Jadi yang penting bagaimana cara kita mengeksekusi ketika kita mendapatkan konfirmasi, mendapatkan informasi dan konfirmasinya ya bang ya. Di sini mungkin sudah begitu jelas ya bang ya. Udah cukup jelas ya. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, boleh sih bang, boleh. Nanti di kolom komentar gitu, tidak ada masalah gitu ya bang. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya gitu ya. Channel ini untuk kita semua, untuk belajar gitu ya bang. Ketika abang-abang juga punya masukan-masukan yang bagus ya, saya juga butuh pembelajaran yang terbaru gitu ya bang ya. Artinya bukan cuman yang saya dapatkan sendiri gitu ya, dari yang lain, dari abang-abang, kita bisa sharing gitu ya bang, seperti ini gitu. Nggak masalah gitu, karena ruangan channel ini sebagai ruang pembelajaran gitu ya bang. Oke,
tidak ada masalah yang seperti itu ya. Kita lihat ya Bang ya, ini pelemahan untuk turun, lihat penurunannya. Dia tertahan di sini-sini aja ya Bang. Jadi candlestick seperti ini tidak akan bisa bohong gitu ya Bang ya. Candlestick ini tidak akan pernah bisa bohong gitu. Ini penurunan tapi pelemahan ya. Kita lihat nanti hasil penurunannya gitu ya Bang. Oke. Mungkin ini OP terakhir kita. Kita akan akhiri dulu. Besok akan kita sambung kembali gitu ya Bang. Oke, kita akan ambil di sini lagi. Jadi nanti buat abang-abang yang senang di time frame 1 menit dengan teknikal 1 periode, boleh request aja gitu Bang. Bang, saya kurang paham di sini, saya mau di sini jelasin seperti ini gitu ya. Oke, kita ambil di sini lagi karena dia udah kejauhan turunnya ya Bang ya. Jadi tugas kita ketika kita mendapatkan seperti ini, bisa kita ambil reversalnya, tapi pastikan titiknya titik terendah ya Bang ya. Kita harus bisa pastikan bahwa itu adalah kekuatan dia terakhir, napas dia terakhir gitu ya Bang. Itu aja intinya kalau kita mau ambil reversalnya. Jangan ketika ini muncul langsung ambil di sini buy ya, kita kena loss gitu ya Bang ya. Kalau kita mau ambil reversalnya gitu, pastikan dia dapat titik terendah gitu ya Bang ya. Karena kita tahu di akhirnya dia akan naik kembali gitu. Situasi kondisi dan apa seperti ini, candle seperti ini, dia tidak akan kuat untuk turun gitu ya Bang. Sama seperti informasinya gitu ya. Oke. Kita tunggu 10 detik lagi apakah dia sampai ke titik open posisi kita pertama gitu ya Bang. Oke, 3 2 1. Oke, dapat semua ya. Dapat semua. Jadi kira-kira seperti itu dia Bang. Cara kita open posisi atau mengeksekusi ketika kita udah dapat sinyal informasi dan konfirmasinya gitu. Tidak selamanya kita walaupun ini penurunan, tidak selamanya kita harus mengikutin dia gitu Bang. Kita bisa ambil reversalnya, atau kalau kita mengikutin dia jangan jauh-jauh seperti saya tadi di sini 1 menit gitu dia Bang. Kita harus bisa manfaatkan dia gitu. Intinya candle ini kita harus tahu kekuatan dia sejauh apa membawa arah harga gitu ya Bang ya. Kekuatan candlestick ini sejauh mana membawa penurunan, harus bisa. Kekuatan candlestick yang kenaikan sejauh mana membawa kenaikannya gitu ya Bang ya. Nah, hanya sejauh ini gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu Bang. Terima kasih buat abang-abang yang udah mendukung channel ini. Semoga kita semua bisa sukses. Dengan adanya channel ini juga bisa abang-abang lebih mendapatkan apa yang abang-abang inginkan gitu ya Bang ya. Oke, mungkin sekian dulu. Selamat sore, salam profit.